Orang suci palsu. Kepala desa tua itu ternyata orang suci palsu. Ketika Murong Yu melihat kepala desa tua itu, dia melihat wilayah kekuasaannya pada pandangan pertama. Seketika, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Tidak heran organisasi hantu itu telah berdiri selama bertahun-tahun tanpa jatuh. Ternyata ada orang suci palsu. Pikir Murong Yu dalam hatinya, tetapi berjalan menuju kepala desa tua itu dengan senyum di wajahnya. Kepala desa tua, sudah lama sekali. Murong Yu berjalan mendekat dan membungkuk hormat kepada kepala desa tua itu. Kepala desa tua ini mampu menanggungnya. Karena jika bukan karena kepala desa tua yang menerimanya, dia mungkin tidak akan mencapai apa yang dia capai saat ini. Dan kepala desa tua saat itu pasti seorang munafik. Pada level ini, dia memandang Murong Yu yang baru saja naik pangkat dengan cara yang berbeda, dan harus membuat Murong Yu berterima kasih padanya. Kepala desa tua itu mengangguk sedikit dengan senyum di wajahnya, anak baik, dalam waktu singkat, dia benar-benar mencapai keadaan semi bijak dan menjadi penguasa para dewa, yang benar-benar mengejutkan. Dibandingkan dengan kepala desa tua, aku tidak ada apa-apanya. Murong Yu tersenyum. Ekspresi terkejut muncul di wajah kepala desa tua itu, bisakah kau melihat wilayahku? Murong Yu mengangguk, dia sering melihat kuasa sage tingkat 10. Aura samar yang terpancar dari kepala desa tua itu jauh lebih kuat daripada kuasa sage tingkat 10, tetapi aura itu tidak memiliki aura orang suci sejati. Apakah itu orang suci palsu atau semacamnya? Murong Yu, apakah kau kembali? Murong Yu, kau benar-benar mengejutkan kami. Siapa di antara kami yang bukan jenius kelas 1? Tetapi dibandingkan denganmu, itu tidak ada apa-apanya. Pada saat ini, banyak orang di desa hantu ingin datang, dan beberapa orang yang pernah berselisih dengan Murong Yu bahkan berbicara langsung. Namun, mereka semua terkejut oleh Murong Yu. Aku dapat mencapai prestasiku hari ini karena bantuan semua orang saat itu. Di sini, Murong Yu ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua. Murong Yu tersenyum dan memberi hormat kepada semua orang. Baiklah, apa yang sedang kalian lakukan? Murong Yu, datanglah padaku. Mari kita minum sedikit. Kepala desa tua itu berkata dengan ramah. Setelah 3 putaran anggur dan 5 rasa makanan. Kepala desa tua, apakah Anda tahu apa yang ada di sana? Wajah Murong Yu tiba-tiba menjadi serius, menunjuknya, dan berkata dengan suara yang dalam. Mata keruh kepala desa tua itu tiba-tiba memancarkan cahaya dingin, lalu mengangguk dan berkata, saya telah menerobos ke alam suci palsu untuk waktu yang lama. Tetapi saya tidak pernah naik. Karena saya telah melihat organisasi hantu dengan mata kepala saya sendiri. Salah satu orang suci dibunuh di tempat oleh seseorang di atas ketika dia naik. Di alam dewa, hanya bakat dari 4 akademi utama dan benua iblis yang bisa naik. Mata kepala desa tua itu bersinar dengan semangat yang menakutkan. Setelah jeda, dia menatap Murong Yu, kamu di sini karena hantu ini dari desa. Sejujurnya, aku tidak ada hubungannya. Murong Yu tersenyum, aku tidak datang karena ini. Kali ini aku mengundangmu untuk minum anggur pernikahan. Ternyata karena ini, kepala desa tua itu tidak memiliki kejutan apapun. Jelas, masalah bahwa Murong Yi dan yang lainnya akan menikah telah menyebar ke seluruh dewa, dan kepala desa tua itu sudah mengetahuinya. Kepala desa tua, mengenai kenaikan, aku mungkin punya solusi di masa depan. Jika kamu bisa mempercayaiku, maka jangan naik untuk saat ini. Tiba-tiba Murong Yu berkata setelah berbicara lama. Kepala desa tua telah membantunya, dan Murong Yu juga ingin membantu kepala desa tua itu. Ekspresi terkejut melintas di wajah kepala desa tua itu, dan dia menatap Murong Yu dengan sedikit terkejut, kamu benar-benar punya cara. Jika kamu punya cara, aku juga akan pergi ke alam suci untuk melihatnya. Perlu dicatat bahwa ketika kepala desa tua itu tahu bahwa dia tidak dapat naik, dia memutuskan untuk tidak naik. Bagaimanapun, orang suci memiliki kekuatan yang lebih besar dan umur yang lebih panjang. Bahkan setelah mencapai alam keabadian, itu bahkan lebih abadi. Tetapi yang terpenting adalah dia akan terbunuh bahkan sebelum dia mencapai alam suci. Dengan cara ini, dia akan lebih baik tinggal di alam dewa. Tetapi, setiap biksu, siapa yang tidak ingin menjadi lebih kuat dan berumur panjang? Aku hanya bisa mencobanya. Murong Yu mengangguk dengan sungguh-sungguh.
Setelah Murong Yu tinggal di desa hantu selama beberapa hari, dia pergi. Dia pergi sendirian. Tidak ada seorang pun di desa hantu yang pergi ke Shenzong untuk menikah dengannya. Karena kepala desa tua itu berkata, karena identitas khusus mereka, tidak pantas untuk diekspos di depan orang lain. Murong Yu hanya bisa diserahkan kepada mereka. Orang tua itu, naga, yang melihat kepala dan melewatkan akhir, bukankah seharusnya dia naik ke dunia suci lagi? Dalam perjalanan, Murong Yu memikirkan Yang Lin, yang merupakan petugas hukuman dari alam pemahaman Huaxia sebelumnya. Orang tua ini muncul di alam dewa sekali, dan kemudian menghilang. Sekarang bahkan jika Murong Yu mengendalikan seluruh alam dewa, dia belum menemukan jejaknya. Hanya ada dua kemungkinan untuk situasi ini, naik ke alam suci atau berkultivasi di area rahasia. Guru, Anda akhirnya kembali. Hari ini adalah hari ketika saudara-saudara dan para tetua mengunjungi aula, jadi saya hanya menunggu Anda. Murong Yu melangkah keluar dari buku Hetu Luo, dan Gu Kai menyambutnya dengan ekspresi cemas, berderak, itu sudah cukup menjelaskan. Gu Kai, bagaimana dengan yang lainnya? Auzu.com melihat Gu Kai sendirian, Murong Yu tidak bisa menahan rasa sedikit terkejut. Karena jika itu normal, Lan Ker atau Xiao Zi dan Big Black Dog pasti ada di sana. Orang-orang ini sangat bersemangat, mereka ada di mana-mana. Mata Gu Kai memancarkan warna aneh, menggaruk kepalanya, dan berkata dengan senyum konyol, mereka semua sibuk. Apakah aku tidak canggung? Jadi aku hanya bisa menunggu tuan di sini. Wajah Murong Yu menjadi gelap. Meskipun orang ini Gu Kai terlihat sederhana dan jujur, tangan dan kakinya lentur, kepalanya indah, di mana dia canggung. Tuan, cepatlah, JC akan segera lewat. Melihat Murong Yu masih berdiri diam, Gu Kai tiba-tiba menjadi cemas, dan hampir meraih Murong Yu dan membawanya pergi. Waktu yang baik dan hari yang baik. Murong Yu tertawa. Sebagai dewa, mereka tidak mempercayai ini. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa, dan Gu Kai melangkah mendekat. Hanya dengan cepat, dia berhenti. Karena sepanjang jalan, semua orang yang ditemuinya, entah itu murid sekte suci atau tamu di perjamuan, menunjukkan senyum yang membuatnya merasa tidak bisa dijelaskan. Gu Kai, kenapa orang-orang ini tersenyum seperti ini? Aku belum menikah hari ini. Murong Yu meraih bahu Gu Kai dan bertanya dengan suara rendah. Gu Kai Han tersenyum dan berkata, aku tidak tahu. Guru, biarkan mereka sendiri, ayo cepat pergi. Mereka hanya menunggumu datang ke aula. Murong Yu menggelengkan kepalanya dan mengikuti Gu Kai melangkah mendekat. Namun, dia tidak mendengar arti dari pepatah lama itu. Dia pikir itu adalah Murong Yi dan mereka menunggu kehadiran ayahnya. Murong Yu, selamat. Pada hari kegembiraan besar Tuan Murong, kita harus merayakannya dengan seluruh dunia. Banyak orang memberi selamat kepada Murong Yu di sepanjang jalan. Namun, hal itu tampaknya membuat Murong Yu semakin tertekan. Kenapa orang-orang ini memberi selamat kepadanya atas pernikahannya? Bukan karena trio Murong Yi. Ketika Murong Yu seperti kuil, mata semua orang di kuil langsung tertuju pada wajahnya. Dan wajah Murong Yu juga berubah dalam sekejap. Mengapa ada dua orang lagi? Perubahan warna wajah Murong Yu berubah karena dia melihat 4 pengantin wanita di aula. 4 pengantin wanita dengan penutup kepala sutra merah. Selain Murong Lin dan Murong Yan, ada 2 pengantin wanita. Matanya menyapu kerumunan di aula, dan jantung Murong Yu berdebar kencang. Ketika pikirannya bergerak, dia akan menarik diri dengan kasar. Tetapi pada saat ini, Gu Kai meraih tangannya, Tuan, pada titik ini, apakah Anda masih ingin menyusut? Sementara Gu Kai meraih Murong Yu, Zhao Ziqing, Yu Mengqing dan Mu Liyue juga muncul di sampingnya. Murong, kita semua telah menerima keduanya, mengapa Anda tidak bisa menerimanya? Geng besar, jika Anda melarikan diri hari ini, jangan pernah menyentuhku lagi di masa depan. Yu Mengqing menatap tajam ke arah Murong Yu. Mu Liyue menatap Murong Yu sambil tersenyum, pria kecil, jika kamu menikah hari ini, gadis kecil itu akan membiarkanmu melakukan apa yang kamu inginkan. Itu yang kamu inginkan. Entah itu pertanyaan, atau ancaman atau godaan. Jika pada saat normal, Murong Yu pasti sudah lama tersenyum. Namun saat ini, wajahnya tampak pahit. Karena 2 pengantin tambahan di kuil itu bukan orang lain, mereka adalah Lan Krer dan Situ Suan. Sialan, bukankah ini pembodohan?
Murong Yu ingin menangis. Bagaimana mungkin istrinya sendiri memaksakan diri untuk mencari wanita? Tentu saja, Murong Yu lah yang begitu keras. Jika itu pria lain, aku khawatir mereka akan memeluk Zhao Ziqing dan yang lainnya sambil berteriak panjang umur. Melon yang dipilih tidak manis. Mau manis atau tidak, makan saja. Yu Mengqing melotot ke arah Murong Yu. Hampir tidak ada kebahagiaan, Murong Yu masih ingin melawan. Dengan enggan untuk bahagia, tidak bersama, bagaimana kita bisa berbicara tentang kebahagiaan? Tapi, tidak apa-apa, kau harus menoleh dan pergi hari ini. Tapi kau tidak akan menemukan kami lagi. Pergilah ke aula pemujaan, kami masih istrimu. Kalau tidak, Zhao Ziqing memberi perintah langsung kepada Murong Yu. Murong Yu ingin menangis tanpa air mata, apakah ini semua istriku? Bagaimana mungkin seorang istri memaksa suaminya untuk menikahi seorang istri? Baiklah, kalau begitu, ayo kita pergi ke aula. Murong Yu juga menyerah. Kegilaan Lankir telah menyentuhnya. Meskipun Si Tu Xuan belum bersamanya terlalu lama, dia masih dalam masalah bersama. Bukankah semua perasaan telah dipupuk? Setelah mengetahui hal ini, Murong Yu segera menjadi tegas, kau membiarkanku pergi, bukankah ini hanya untuk menyembah? Aku akan pergi sekarang juga. Ketiga putri Zhao Ziqing membuka mata mereka dan tersenyum dari lubuk hati mereka. Hal ini membuat Murong Yu merasa tertekan lagi. Bagaimana dia bisa tersenyum begitu tulus setelah melihat suaminya menikahi dua istri lagi? Seketika, Murong Yu diseret ke samping oleh Zhao Ziqing dan yang lainnya dan buru-buru melarikan diri ke kostum pengantin pria, lalu datang ke depan aula, berdiri di antara Lankir dan Si Tu Xuan. Dan di sampingnya ada tiga pasangan baru, Murong Yan, Murong Lin dan Murong Yi. Tepat ketika Murong Yu dan yang lainnya sedang mengunjungi aula, sesosok muncul di luar Gunung Suci dari udara tipis, dan kemudian langsung memasuki Gunung Suci melalui susunan teleportasi kota suci. Siapa orang itu? Ketika orang itu memasuki Gunung Suci, para murid Sekte Suci bereaksi. Karena orang itu sama sekali tidak mendapatkan persetujuan mereka atau menunjukkan undangan atau semacamnya, itu arogan. Cepat dan laporkan masalah ini. Seorang murid Sekte Suci segera mengirim pesan. Namun, semuanya sudah terlambat. Tepat ketika mereka hendak mengirim pesan, suara serak terdengar di seluruh Sekte Suci. Dewa Perang datang berkunjung. Mars. Ketika mereka mendengar dua kata ini, semua orang terkejut. Karena mereka sudah lama tidak bereaksi. Dalam kesan mereka, sepertinya tidak ada orang seperti Dewa Perang di alam dewa. Namun, seseorang segera bereaksi, Dewa Perang dari Dewa Perang. Saat itu, Sekte Dewa Perang juga merupakan kekuatan super di pihak yang terkenal. Namun, mereka bangkit dengan cepat dan hancur dengan cepat. Setelah dihabisi oleh Murong Yu, Sekte Dewa Perang pun menghilang. Oleh karena itu, Sekte Dewa Perang ini tidak memiliki banyak arti keberadaan di hati setiap orang. Namun, pelayan ini ternyata adalah seorang santo palsu. Pada awalnya, bahkan Murong Yu tidak pernah bisa membunuhnya. Terlebih lagi, ketika menggunakan metode tertentu untuk membuatnya naik ke dunia suci, ia akhirnya diselamatkan oleh Santo di belakangnya. Pada saat ini, pada saat kritis ini, tiba-tiba muncul di Gunung Suci. Apa yang akan dilakukannya? Murong Yu, keluarlah dariku. Suara serak itu belum juga turun, dan Dewa Perang berteriak lagi. Kalian semua ada di kuil, aku akan keluar dan melihat-lihat. Wajah Murong Yu muram, dan niat membunuh Shen Han melintas di matanya. Dewa Perang ini benar-benar terkutuk, ia datang untuk mencari kesalahan di hari seperti ini. Dewa Perang, lama tidak bertemu, beraninya kau muncul di sini. Murong Yu melangkah keluar dari kuil, berdiri di depan Dewa Perang, menatap Dewa Perang dengan topeng emas, matanya penuh dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Setelah menjadi penguasa alam dewa, Murong Yu mencari orang suci palsu Dewa Perang untuk pertama kalinya. Namun, itu tidak berhasil, mungkin karena Dewa Perang tidak berada di alam dewa. Murong Yu, aku ingin menantangmu dan tidak akan pernah mati. Dewa Perang menatap Murong Yu, matanya meledak dengan kebencian yang mengerikan. Murong Yu sedikit mengernyit. Hari ini adalah ini adalah hari yang sangat menyenangkan bagi Murong Yi dan yang lainnya. Dia tidak ingin melakukannya, dan dia bahkan tidak tahu mengapa Dewa Perang ini sangat membencinya. Murong Yu dapat merasakan bahwa Dewa Perang membencinya bukan hanya karena dia menghancurkan Sekte Dewa Perang.
Karena sebelum Dewa Perang dihancurkan, Dewa Perang sangat membencinya. Tampaknya sebelum ini, mereka memiliki kebencian. Berani, jika kamu tidak pergi, Dewa Perang, jangan salahkan aku karena bersikap sopan. Murong Xuan melangkah keluar dengan ekspresi dingin, menatap Dewa Perang dengan penuh pembunuhan, berteriak dengan marah. Dewa Perang bahkan tidak melihat ke arah Murong Xuan, tetapi menatap Murong Yu dengan mata penuh kebencian. Kemudian, matanya berkedip, dan akhirnya tertuju pada wajah Murong Yi, yang baru saja keluar dari kuil. Boom! Ketika dia menyentuh tatapan itu, seluruh tubuh Murong Yi langsung terguncang. Itu lebih seperti guntur yang meledak dari udara tipis di benaknya, dan wajahnya langsung memucat. Pada saat berikutnya, Murong Yi meledak ke langit dengan niat membunuh. Aku melihat matanya memerah dan berteriak, "Itu kamu Jalang, aku akan membunuhmu." Sebelum kata-kata itu terucap, seluruh tubuhnya telah berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju Dewa Perang. Melihat pemandangan ini, semua orang yang hadir tercengang. Untuk beberapa saat, mereka tidak tahu apa yang terjadi. Kakak keempat, tenanglah untukku. Hati Murong Xuan merosot tajam, dan tangannya yang besar terulur dan langsung menekan Murong Yi ke bawah. Kakak, lepaskan aku. Aku harus membunuh Jalang ini. Murong Yi meraung, menatap Dewa Perang dengan sepasang mata yang menyemburkan api. Xiao Yi, apakah kamu mengenalnya? Ada apa? Hati Murong Yu merasakan firasat buruk. Dia adalah Xuan Yu. Bahkan jika dia berubah menjadi abu, aku mengetahuinya. Murong Yi meraung, tampak menakutkan dan mengerikan. Tubuh Murong Yu sedikit bergetar, bukankah Xuan Yue telah dibunuh olehnya sejak lama? Bahkan jiwanya hancur dan berubah menjadi bubuk. Bagaimana mungkin dia masih hidup? Terlebih lagi, orang ini sangat kuat dan telah mencapai alam orang suci palsu. Xuan Yu pada hari itu bahkan belum mencapai alam kaisar surgawi. Namun, jika Dewa Perang benar-benar Xuan Yue, itu juga akan menjelaskan mengapa dia memiliki kebencian yang luar biasa terhadap Murong Yu. Tetapi bagaimana orang mati bisa dibangkitkan? Murong Yi, kamu memiliki kesan yang begitu dalam padaku. Suaranya tidak lagi serak, meskipun tidak terlalu bagus, tetapi juga telah menjadi suara wanita biasa. Pada saat yang sama, Dewa Perang menyentuh wajahnya dengan tangan kanannya. Tiba-tiba, topeng emas itu menghilang. Yang muncul di depan semua orang adalah wajah dengan wajah yang luar biasa. Xuan Yu awalnya adalah seorang wanita cantik yang malu dengan bulan. Sangat disayangkan bahwa dia memiliki sifat yang aneh dan wajah yang tak terhitung jumlahnya. Pernah merampok Murong Yi, ingin memaksanya menjadi salah satu wajahnya. Auzu.com kemudian dipenggal oleh Murong Yu, begitu pula ayahnya. Meskipun saat itu Murong Yi tidak kehilangan tubuhnya, trauma psikologislah yang berdampak besar padanya. Ternyata itu adalah Xuan Yue. Murong Yu langsung terkejut, lebih terkejut daripada siapapun. Karena dia membunuh Xuan Yue di awal. Bukankah aneh kalau aku tidak mati? Xuan Yue melirik orang-orang yang terkejut, lalu menatap Murong Yu dengan mata penuh kebencian, perlahan mengucapkan kata demi kata. Saat berbicara, senyum muncul di wajahnya. Hanya saja senyumnya sangat dingin, sehingga orang-orang yang melihat senyum itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berperang dingin. Aku benar-benar penasaran. Murong Yu tertawa dan memberi isyarat kepada Murong Xuan untuk terus memegangi Murong Yi. Kekuatan orang ini masih terlalu rendah. Jika dia bergegas maju, dia akan dibunuh oleh Xuan Yue dalam hitungan detik. Kamu berhubungan dengan seorang suci. Murong Yu melangkah maju dengan senyum cerah di wajahnya. Bagaimana dengan seorang suci? Mungkinkah para orang suci dapat menyatukan kembali jiwa-jiwa yang telah berubah menjadi bubuk? Apakah orang suci memiliki kekuatan itu? Murong Yu tidak mempercayainya. Wajah Xuan Yue menjadi dingin, aku tidak tahu apa efeknya jika aku memusnahkan semua orang di Gunung Suci hari ini. Ledakan. Saat berbicara, aura di tubuh Xuan Yue mulai meledak, meningkat dengan cepat. Dalam sekejap, aura itu melewati puncak Kuasosage tingkat ke-10. Semua orang terkejut, dan di bawah reaksi naluriah, mereka semua mundur dengan keras. Namun, Murong Yu selangkah lebih maju. Ingin menghancurkan sekte suciku. Bahkan jika itu adalah orang suci sejati, itu tidak akan berhasil. Murong Yu mencibir lagi dan lagi, hatinya tergerak, dan dia telah meminjam kekuatan para dewa. Saat Xuan Yue meningkatkan kekuatannya,
kekuatan yang tak tertandingi menggulungnya, langsung menariknya keluar dari sekte orang suci dan menuju alam suci. Ekspresi terkejut muncul di wajah Xuan Yue. Kekuatan ini bukanlah kekuatan dunia suci. Sejak terakhir kali Murong Yu hampir dikirim ke dunia suci, orang suci di belakangnya telah melakukan banyak hal sebagai orang suci semu selama periode waktu ini, dan memberlakukan batasan padanya, membuat metode Murong Yu tidak berlaku. Justru karena inilah Xuan Yue berani membalas gunung suci dengan membunuhnya. Namun, dia tidak dapat mengetahui mengapa setelah metode itu gagal, Murong Yu masih akan begitu kuat. Faktanya, yang tidak diketahui Xuan Yue adalah bahwa Murong Yu menggunakan kekuatan para dewa. Murong Yu adalah penguasa alam dewa. Selama hatinya bergerak, alam dewa akan menolak Xuan Yue dan mengucilkannya dari alam dewa. Kalian semua akan mati. Meskipun Xuan Yue terkejut, dia tidak panik, berteriak dengan kebencian, dan mengambil gambar telapak tangannya menghadap gunung suci. Tidak berada di dalam gunung suci, bagaimana dia bisa melakukan apapun terhadap kekuatan seorang sudo suci terhadap gunung suci? Harus dipahami bahwa kekuatan 10 orang bijak agung tidak dapat menghancurkan pertahanan gunung suci. Oleh karena itu, serangan Xuan Yu hanya membombardir permukaan gunung suci, dan langsung dilepaskan oleh gunung suci. Xuan Yu, pergilah ke ruang yang bergejolak dan nikmatilah perlahan-lahan. Suara Murong Yu menyebar dari kejauhan, dan terdengar jelas di telinga Xuan Yu. Xuan Yue tiba-tiba kehilangan wajahnya karena terkejut, bahkan jika dia seorang munafik. Begitu dia memasuki ruang yang bergejolak, dia juga tidak dapat menemukan alam dewa. Bahkan jika Anda menemukan alam dewa, Anda tidak dapat menembus penghalang alam dewa. Benarkah? Anda terlalu dini untuk merasa bangga. Pada saat ini, suara dingin dan penuh kebencian terdengar di telinga Murong Yu. Pada saat ini, 180 juta rambut dingin Murong Yu langsung meledak. Nafas kematian yang sangat kuat langsung menyelimuti hatinya. Mundur, mundur. Reaksi pertama Murong Yu adalah menyerah. Pada saat yang sama, kekuatan yang menjauh dari para dewa mulai melindungi dirinya sendiri. Namun pada saat ia mundur dengan keras, sebuah saluran spasial tiba-tiba muncul di sampingnya. Sebuah tangan besar yang bersinar dengan cahaya keemasan menghantam keluar dari saluran spasial, dan dengan cepat meraih Murong Yu dengan kecepatan kilat. Murong Yu meraung dalam hatinya, tetapi kekuatan yang mengerikan langsung menyegelnya. Kemudian, sebelum ia menyentuh Hetu Luoshu dan Qian Kun Yin Yang Ding, tangan besar itu telah mencengkeramnya dan menghilang ke dalam saluran spasial. Setelah mereka memasuki saluran spasial itu menghilang. Pada saat yang sama, sebuah tangan emas besar muncul di langit, dan Xuan Yue, yang hendak dipaksa keluar dari alam dewa, meraihnya, dan kemudian menghilang ke dalam kehampaan. Bagaimana situasinya? Sekelompok besar orang melihat pemandangan ini, tetapi tidak bereaksi. Ayah, tertangkap. Murong Yi menggosok matanya, ekspresi ngeri melintas di wajahnya. Ada apa? Bagaimana mungkin ayahku ditangkap? Murong Yan dan yang lainnya berlari keluar dengan penampilan yang tidak dapat dipercaya. Di mata mereka, Murong Yu adalah eksistensi tertinggi, bagaimana mungkin dia tertangkap? Jangan panik, percayalah pada kekuatan ayahmu. Percayalah pada kekuatan guru suci kita, bahkan pasukan orang suci tidak dapat membantunya. Terlebih lagi, dia hanya seorang orang suci. Murong Xuan cemas, tetapi dia memaksa dirinya untuk tenang dan dia ingin memimpin. Gambaran besarnya. Murong Yu merasa pemandangan di depannya berubah, dan saat dia hendak berjuang, dia sudah memasuki suatu ruang. Napas yang familiar mengalir di wajahnya, dan langsung menenggelamkannya. Pada saat yang sama, dia juga merasakan tangan besar yang sebelumnya mencengkeramnya juga terlepas saat dia masuk kali ini. Murong Yu merasa kagum, dan dia hendak memasuki Hetu Luoshu untuk pertama kalinya, lalu melarikan diri ke sini. Namun pada saat ini, sebuah kekuatan langsung bekerja padanya. Kemudian dia menemukan bahwa kekuatannya telah disegel. Metode ini selalu menjadi metode yang biasa dilakukan Murong Yu, tetapi dia tidak menyangka bahwa itu akan dipaksakan padanya hari ini. Pada saat yang sama ketika Murong Yu disegel, kekosongan itu hancur, dan sesosok jatuh dari kekosongan. Mata Murong Yu sedikit menyipit, dan sentuhan niat membunuh melintas di kedalaman matanya. Karena orang yang masuk ternyata adalah Xuan Yue.
Kali ini Murong Yu akhirnya memastikan bahwa orang suci itu telah menembaknya. Dan dia juga takut dengan kekuatan orang suci ini. Mampu menyelamatkan Xuan Yue sebelum kekuatan para dewa dipaksa keluar, kekuatan orang ini setidaknya setingkat Liu Haochang. Murong Yu, kau tidak menyangka hari ini, kan? Aku akan membunuhmu sekarang, lalu membantai Sekte Sein. Setelah Xuan Yue masuk, dia menatap Murong Yu dengan mata penuh kebencian, dan berjalan cepat dengan niat membunuh. Murong Yu hanya mencibir, bahkan tanpa melihat Xuan Yue, tetapi berkata dengan suara yang dalam, keluarlah. Sentuhan niat membunuh melintas di mata Xuan Yue, dan dia melangkah di depan Murong Yu, lalu menerima tamparan di wajahnya. Hati Murong Yu langsung diselimuti oleh napas kematian yang kuat. Pada saat ini, dia tahu bahwa Xuan Yu dapat mengancam hidupnya. Dengan satu pikiran, He Tu Luoshu dan Qian Kun Yin Yang Ding akan dikorbankan olehnya. Meskipun kekuatannya disegel, itu tidak menghalangi dia untuk mengendalikan senjata ajaib. Namun, sebelum harta karun ini muncul, sebuah suara agung datang, Xuan Yu, hentikan aku. Kebencian Xuan Yue terhadap Murong Yu sangat ekstrim. Mendengar itu dia tidak langsung berhenti, tetapi mendengus dingin, dan kecepatannya menjadi lebih cepat, dan dia menamparkan Murong Yu dengan tamparan, dan ingin membunuh Murong Yu. Melihat Xuan Yue benar-benar menentang perintahnya, orang suci dan abadi itu sangat kesal. Dengan mendengus dingin, kekuatan seperti semburan tiba-tiba turun. Boom! Setelah suara teredam, seluruh tubuh Xuan Yue pingsan. Murong Yu bahkan menyemprotkan darah ketika Xuan Yue tertembak. Tampaknya hubungan antara orang suci di belakangnya dan dia tidak terlalu baik. Melihat pemandangan ini, Murong Yu juga untuk sementara tidak mengorbankan Qian Kun Yin Yang Ding dan He Tu Luoshu. Namun, dia selalu siap. Begitu mereka melakukannya, dia harus menyelamatkan hidupnya terlebih dahulu. Hantu itu melintas, dan sebuah sosok muncul entah dari mana di depan mata Murong Yu. Pada saat yang sama ketika sosok ini muncul, kekuatan naga yang tak tertandingi menyapu langit, dan langsung menenggelamkan Murong Yu. Wajah Murong Yu berubah drastis dalam sekejap. Bukan karena naga ini sangat kuat, dan tubuhnya yang telah mencapai tingkat puncak produk suci hampir meledak ketika ditekan. Long Wei inilah yang membuatnya merasa sangat akrab. Saat dia memikirkan aura yang akrab di sini, Murong Yu tiba-tiba merasakan firasat buruk di hatinya, tanah padat klan naga, naga suci. Berdiri di depan Murong Yu adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah hijau, wajahnya acuh tak acuh, kemejanya tidak berangin, dan matanya bersinar dingin, menatap Murong Yu. Pria ini seharusnya adalah naga suci yang dicuri Murong Yu dari telur naga saat itu. Aku hanya tidak tahu siapa yang lebih kuat, dia atau Liu Haochang. Namun, Murong Yu merasa bahwa naga suci ini setidaknya setingkat dengan Liu Haochang, atau bahkan lebih kuat. Pria berbaju hijau itu tidak berbicara, tetapi menatap Murong Yu dengan acuh tak acuh. Dan Murong Yu juga tidak berbicara, dan menatapnya tanpa rasa takut. Namun, ada ledakan suara klik di tubuhnya yang tampak seperti tulang yang patah. Pada saat yang sama, wajahnya juga sangat jelek, dan sedikit keringat dingin bahkan lebih dingin. Paksaan yang hebat, saya khawatir paksaan itu terus menekannya. Bahkan jika tubuh fisiknya mencapai puncak produk suci, sulit untuk menahan penyebab yang mengerikan ini, tulang-tulangnya mulai patah inci demi inci. Daging dan darah mulai hancur, dan meridian meledak. Bahkan jiwanya mulai bergetar hebat, seolah-olah akan hancur. Murong Yu benar-benar percaya bahwa pihak lain tidak sengaja menekannya dengan napasnya. Bahkan napas pihak lain sebagian besar telah ditekan. Namun, hanya paksaan yang tidak disengaja ini yang menekannya, dan tubuhnya hampir hancur. Ini adalah kekuatan orang suci, jauh melampaui orang bijak semu. Tuanku, mengapa Anda tidak membunuhnya untukku? Xuan Yue berjalan mendekat dan berdiri di belakang naga suci itu dengan hormat, matanya menatap Murong Yu dengan penuh kebencian, menggertakkan giginya, ingin menamparkan wajah Murong Yu dengan tamparan di wajahnya. Yu menepuknya sampai mati. Seng Long tidak berbicara, tetapi mendengus dingin. Dengan suara, bang, seluruh tubuh Xuan Yue terlempar ke udara lagi, wajahnya pucat dengan darah yang tumpah ke langit. Namun, meski begitu, dia tetap tidak mengeluh. Bahkan Murong Yu melihat bahwa hanya ada ketakutan di matanya tanpa kebencian atau dendam.
Selain itu, setelah Xuan Yue menstabilkan sosoknya, dia dengan cepat berdiri di belakang Shenglong lagi, kepalanya menunduk lebih rendah. Aku sangat penasaran, bagaimana kau membangkitkannya? Bukankah seluruh jiwanya berubah menjadi debu? Murong Yu menggertakkan giginya dan membawa naga-naga itu, tetapi masih menyeringai enggan, dan berkata dengan lemah. Mendengar itu, Xuan Yue, yang telah menundukkan kepalanya, mengangkat kepalanya dengan ganas, dan menatap Murong Yu dengan ganas dengan mata yang lebih penuh kebencian daripada ular berbisa, seolah-olah dia akan memakan Murong Yu mentah-mentah. Serahkan telur naga dan kunci berbentuk naga itu. Shenglong mengabaikan pertanyaan Murong Yu. Mata Murong Yu bersinar dengan cahaya, kunci berbentuk naga apa? Aku belum melihatnya. Adapun telur naga itu, aku telah memanggang dan memakannya sejak lama. Auzu.com. Shenglong mendengus dengan ganas. Naga yang mengerikan meletus seketika. Engah. Pada saat ini, seluruh tubuh Murong Yu hancur berkeping-keping. Namun, setelah mendengus dingin, Shenglong tidak melakukan apapun. Meskipun Xuan Yue di belakangnya ingin bergerak, tetapi memikirkan kengerian naga suci, dia akhirnya menatap Murong Yu, yang telah meledak menjadi awan kabut darah dengan ganas. Oleh karena itu, jiwa Murong Yu tidak meledak. Murong Yu terkejut, dan ketika pikirannya bergerak, dia menyatukan kembali tubuh fisiknya. Kali ini hanya tubuh, dan lain kali adalah jiwa. Shenglong berkata dengan ringan, tetapi ancaman dalam kata-katanya sangat kuat. Selain ancaman, ada juga niat membunuh yang pahit. Murong Yu gatal dengan kebencian, tetapi dia tidak bisa menahannya. Kekuatan orang suci itu benar-benar mengerikan. Selain itu, dia juga tahu bahwa naga suci ini pasti bisa dikatakan mampu melakukannya. Namun, dia menjadi lebih tertarik pada kunci berbentuk naga. Bahkan keberadaan naga suci sangat gugup tentang kunci itu, bukankah itu berarti kunci berbentuk naga itu tidak sederhana? Selain itu, telur naga telah ditelan oleh naga emas sejak lama, di mana saya bisa mengembalikannya kepadanya. Beri kamu waktu 10 napas. Jika kamu tidak menyerah setelah 10 napas, kamu pasti akan mati. 10. Saat berbicara, Shenglong sudah mulai menghitung mundur. Murong Yu segera cemas dan mulai diam-diam menghubungi Hetu. Meskipun kekuatannya disegel, Hetu masih bisa mengumpulkannya ke Hetu Luoshu. Selama dia memasuki Hetu Luoshu, itu pada dasarnya aman. Tunggu, telur nagamu seharusnya lebih penting bagimu. Atau apakah itu keturunanmu? 98. Saat Murong Yu berbicara, Shenglong masih menghitung mundur, dan dia tidak berhenti karena kata-katanya. Ini membuat Murong Yu sangat marah. Hetu, bisakah kamu memasukkanku ke Hetu Luosu? Murong Yu cemas, dan dia sudah berkomunikasi dengan Hetu. Seharusnya mungkin, namun, kecepatan reaksi orang suci itu sangat cepat. Aku khawatir meskipun kamu dimasukkan ke dalam Hetu Luoshu, kamu tidak akan bisa melarikan diri dari sini. Hetu berkata dengan cepat. Jangan khawatir, masukkan aku dulu. Murong Yu tidak bisa menahannya lagi, jadi dia pergi ke Hetu Luoshu untuk berbicara terlebih dahulu. 32. Sebelum berbicara, waktu 10 napas telah dihitung mundur. Kemari, dengan sebuah pikiran, Murong Yu membuka Hetu Luoshu. Sebuah kekuatan hisap yang besar langsung bekerja padanya, dan dia akan segera tersedot masuk. Namun, pada saat ini, sebuah senyuman aneh muncul di mata naga suci itu. Kemudian dia menjentikkan jarinya. Setelah kicauan itu, Murong Yu merasa bahwa kontaknya dengan Hetu Luoshu terputus. Sebenarnya, bukan karena koneksinya terputus, tetapi pada saat ini, dia dan Hetu Luoshu membeku, tidak dapat bergerak. Apakah kamu ingin memasuki ruang harta karunmu? Shenglong menatap Murong Yu dengan senyuman di wajahnya. Wajah Murong Yu berubah drastis dalam sekejap. Pada saat yang sama, kekuatan yang mengerikan langsung membombardirnya. Boom! Setelah suara teredam, seluruh tubuh Murong Yu tiba-tiba hancur berkeping-keping. Pada saat yang sama, Shenglong mengulurkan tangan besar dan meraih jiwanya di telapak tangannya sebelum Murong Yu memadatkan tubuhnya lagi. Aku berkata bahwa jiwamu akan hancur lain kali. Namun, aku telah berubah pikiran sekarang. Shenglong menatap Murong Yu dengan senyum di wajahnya. Rambut Murong Yu ngeri. Pada saat yang sama, sambil berpikir tentang metode apa yang akan digunakan naga suci untuk menyiksanya, dia melihat api putih samar dan hampir transparan yang tampak seperti es di sisi lain naga suci. Api es neraka,
Ketika dia melihat api yang hampir putih ini, seruan He Tu muncul di jiwa Murong Yu. Bahkan He Tu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Murong Yu tiba-tiba berdebar, berpikir bahwa kali ini akan menjadi tragedi. Api es neraka tidak berpengaruh pada tubuh, tetapi dapat langsung membakar jiwa. Tentu saja, api es neraka yang kecil seperti itu tidak akan membakar jiwamu. Saat berbicara, naga suci itu telah menghancurkan neraka. Bing Yan ditempatkan di bawah jiwa Murong Yu. Apa? Ketika api es penjara setempat mendekati jiwa itu, Murong Yu, yang tidak siap, segera berteriak kesakitan. Api es neraka merupakan salah satu api paling aneh di dunia. Sesuai namanya, api es neraka tidak memiliki suhu yang sangat tinggi. Sebaliknya, api es neraka bersifat dingin. Semakin tinggi level api es neraka, semakin rendah suhunya. Seperti yang dikatakan Seng Long, satu-satunya fungsi api es neraka adalah jiwa. Jika orang yang tidak curiga bertemu dengan api es neraka, mereka akan langsung jatuh dari surga ke neraka. Karena api es neraka secara langsung memengaruhi jiwa. Jika tidak hati-hati, jiwa akan langsung dibekukan oleh api es neraka, atau bahkan musnah. Inilah asal-usul nama api es neraka. Murong Yu belum pernah mendengar tentang api es neraka sebelumnya, dan tidak tahu kengerian api es neraka. Oleh karena itu, dia tidak memiliki banyak pertahanan. Namun, ketika api es neraka setempat membakar jiwanya, dia langsung menjerit kesakitan. Bing Han, sakit yang luar biasa, seolah-olah 10.000 semut menggigit, dan seolah-olah ribuan jarum menusuk jiwanya pada saat yang bersamaan. Jika memang seperti ini, bukan berarti Murong Yu tidak pernah mengalami rasa sakit seperti ini sebelumnya. Akan tetapi, api es neraka ini memiliki fungsi yang sangat aneh. Api ini dapat membuat jiwa Murong Yu berada dalam kondisi paling terjaga, dan persepsi apapun telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu saja, namun, peningkatan persepsi itu tragis. Misalnya, dalam keadaan normal, Murong Yu menderita satu rasa sakit. Namun sekarang setelah persepsinya membaik, rasa sakit yang dirasakannya telah menjadi 10, 100, atau bahkan ribuan. Yang terpenting adalah bahwa api es neraka ini tidak membekukan jiwanya. Bahkan tidak menyebabkan jiwa Murong Yu menderita korban jiwa. Ini karena jumlah api es di neraka terlalu sedikit dan tidak dapat secara langsung memusnahkan jiwa. Namun, itu hanya membuat jiwanya sangat bersemangat. Jika api es neraka cukup kuat atau cukup besar, maka jiwa Murong Yu dapat dengan mudah dimusnahkan. Namun, jumlah ini sekarang tidak dapat menyakiti, tetapi hanya dapat mencapai tujuan penyiksaan. Inilah tepatnya tujuan Seng Long. Serahkan kunci berbentuk naga dan telur naga, memberimu kegembiraan. Seng Long memanggang Murong Yu dengan api es berdarah, dan berkata dengan acuh tak acuh. Murong Yu tidak mengatakan sepatah kata pun. Faktanya, dia tidak mengatakan sepatah kata pun kecuali raungan keras di awal. Telur naga itu sudah dipanggang dan dimakan olehku sejak lama. Rasanya sangat enak. Murong Yu mencibir. Kalau begitu, kamu bisa menikmatinya perlahan. Seng Long mencibir dan langsung menyegel jiwa Murong Yu dalam api es berdarah itu. Bajingan ini, Murong Yu menderita karena dipanggang, menggertakkan giginya, ingin menamparkan naga suci itu sampai mati. Pada saat yang sama, dia juga penuh dengan niat membunuh terhadap Xuan Yue. Bagaimana Seng Long tahu dia akan melarikan diri? Dia tidak pernah meninggalkan warisan klan naga. Kemudian Xuan Yue mengumpulkan informasinya. Kalau tidak, Murong Yu pasti sudah meninggalkan warisan klan naga. Xuan Yu, lihat dia baik-baik. Lebih baik tidak terjadi apa-apa, kalau tidak aku akan mengambil jiwamu dan membakarnya dengan api es neraka. Seng Long melirik Xuan Yu dengan samar, tetapi kata-katanya suram. Ya, tubuh Xuan Yue terus-menerus gemetar saat dia mendengarkan. Seng Long pergi, meninggalkan Xuan Yu. Xuan Yue menatap Murong Yu dengan kebencian. Dia menggertakkan giginya dan ingin membunuh Murong Yu. Tetapi dia tidak berani, karena dia tahu bahwa jika dia benar-benar membunuh Murong Yu, maka bukan Murong Yu yang dibakar oleh api neraka, tetapi dia. Oleh karena itu, meskipun dia kesal, dia tetap melihat jiwa Murong Yu dibakar. Tentu saja, jika dia juga bisa mengendalikan api es neraka, dia pasti akan memberi Murong Yu makanan. Namun, api es neraka sangat langka di dunia, dan mustahil untuk mengendalikannya.
Api es berdarah dari naga suci ini seharusnya diperolehnya secara tidak sengaja. Sakit yang luar biasa. Rasa sakit yang menusuk dan rasa sakit yang hebat membuat Murong Yu hampir pingsan. Namun, semakin dia merasakan hal ini, dia merasa semakin kuat persepsi jiwanya. Sebenarnya ada cara bagi Murong Yu untuk keluar dari rasa sakit seperti ini, meledakkan jiwanya. Namun, begitu dia memilih untuk meledakkan jiwanya, maka dia benar-benar mati, tidak meninggalkan jejak kematian. Kata bunuh diri tidak ada dalam kamus Murong Yu. Selama ada kesempatan, Murong Yu akan berjuang sampai akhir. Kecuali dia dibunuh oleh orang lain, dia pasti tidak akan bunuh diri. Itu bukan hanya tindakan pengecut, itu tidak menghargai hidup seseorang. Dalam kondisi ini, itu cocok untuk berkultivasi. Murong Yu menahan rasa sakit yang tak tertandingi dan tak terkatakan, dan ingin menggunakan kultivasi untuk mengalihkan perhatiannya. Ketika dia mengatakan itu, Murong Yu segera mulai berlatih. Namun, rasa sakitnya benar-benar mengerikan. Murong Yu tidak bisa berkultivasi sama sekali. Belum lagi kebutuhan untuk memahami catatan tubuh surgawi yang kacau. Melihat jiwa Murong Yu yang telah jatuh dengan keras, berangsur-angsur menjadi tenang, Xuan Yue menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya. Meskipun dia memiliki kebencian yang sangat besar terhadap Murong Yu, dia tidak bisa tidak mengaguminya sedikit pun. Karena sebelumnya, jiwa seorang suci abadi diteriaki dan dimohon belas kasihan oleh ujian api es yang berdarah ini. Itulah kekuatan super alam abadi, jauh lebih kuat dari Murong Yu. Auzu.com. Stamina Murong Yu secara tak terduga melampaui kekuatan super alam abadi, inilah yang dikagumi Xuan Yue. Namun, dia tidak bersimpati dengan Murong Yu. Murong Yu, cepat serahkan kunci berbentuk naga dan telur naga itu. Aku bisa memberimu kebahagiaan. Xuan Yue berkata dengan nada penuh kebencian. Selama Murong Yu menyerahkan kedua benda ini, dia bisa membantai Murong Yu sendiri. Namun, Murong Yu tampaknya tidak mendengar, dan terdiam total. Xuan Yue mencibir dalam hatinya, aku ingin melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Orang kuat dari alam abadi akhirnya tidak tahan dan meledakkan jiwanya dan mati. Murong Yu, bukankah kamu sudah menikah sebelumnya? Jika aku menangkap istri dan anak-anakmu, dan membakar jiwa mereka dengan api neraka, kamu berani? Sebelum suara Xuan Yue jatuh, Murong Yu, yang terdiam, berteriak keras. Jika kamu berani menyentuh salah satu rambut velus mereka, aku akan membuatmu lebih baik daripada kematian. Murong Yu benar-benar marah. Yang disebut naga akan marah jika menyentuh sisik. Nilin milik Murong Yu adalah keluarganya, kerabatnya. Jika ada yang berani menyentuh mereka, balas dendam terliar Murong Yu akan datang. Kelahiran lebih baik daripada kematian. Apakah seperti dirimu sekarang? Xuan Yue mencibir ketika dia melihat jiwa Murong Yu bergetar hebat. Murong Yu yang awalnya marah tiba-tiba menjadi tenang, jika kamu memiliki kemampuan, kamu akan memusnahkan jiwaku. Jika tidak, suatu hari aku akan keluar dari masalah, dan kemudian itu akan menjadi kematianmu. Aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Xuan Yue mencibir. Dia ingin menangkap semua keluarga Murong Yu sekarang, tetapi dia tidak berani meninggalkan warisan klan naga tanpa perintah naga suci. Bahkan tanpa bantuan Shenglong, dia tidak bisa memasuki alam dewa sama sekali. Alasan mengapa dia bisa masuk sebelumnya sepenuhnya karena gerakan Shenglong. Itu karena kerjasama mereka sehingga Shenglong dapat menangkap Murong Yu secara langsung. Sekarang, mereka bahkan tidak bisa memasuki Gunung Suci. Karena mereka tidak bisa lagi meledakkan kekuatan orang-orang suci, selama mereka muncul, para dewa akan memaksa mereka untuk pergi. Naga suci setidaknya adalah pembangkit tenaga listrik dari alam abadi, dan pembangkit tenaga listrik tingkat ini tidak dapat memasuki alam dewa. Tetapi Xuan Yue, yang hanyalah orang suci palsu, tidak dapat melakukan apapun sendiri. Alasan Xuan Yue mengatakan ini hanya untuk memprovokasi Murong Yu. Xuan Yu, lebih baik kamu diam. Kalau tidak, aku bisa menggunakan hidupmu untuk menukar kunci berbentuk naga dan telur naga. Aku tidak tahu apakah naga suci akan dijual. Murong Yu tiba-tiba mencibir. Wajah Xuan Yue tiba-tiba berubah. Berdasarkan pemahamannya tentang Shenglong, jika Murong Yu benar-benar mengusulkan kesepakatan ini, Shenglong pasti akan membunuhnya tanpa ragu-ragu. Segera, Xuan Yue diam dengan patuh.
Murong Yu mencibir dalam hatinya dan mulai berkomunikasi dengan He Tu secara diam-diam. Namun, yang membuat Murong Yu tertekan adalah Seng Long tidak tahu metode apa yang digunakannya dan langsung menyegel He Tu Luoshu. Tidak dapat membuka He Tu Luoshu, juga tidak dapat mengusir He Tu Luoshu untuk membungkusnya, lalu melarikan diri ke sini. Hanya dapat menunggu kesempatan. Murong Yu cukup kesal, tetapi dia tidak berkecil hati. Sepanjang jalan, dia telah melalui banyak situasi yang sama. Namun, sekarang hanya ada 2 orang suci lagi di sampingnya. Kali ini mungkin juga kesempatanku. Bukankah ada 2 arah untuk penyucian? Kekuatan fisik dan jiwa. Orang suci dan dewa pada dasarnya sama. Mengolah kekuatan di sepanjang jalan dapat mencapai tingkat yang sangat tinggi. Tetapi ada arah kultivasi lain bagi orang suci untuk mengolah jiwa. Jiwa dan kekuatan hanya dapat dipraktikkan dalam satu arah, atau keduanya dapat dipraktikkan pada saat yang sama. Namun, arah kekuatan bagi kebanyakan orang adalah arah kultivasi, dan arah jiwa sangat sedikit. Dan ada lebih sedikit orang yang berlatih pada saat yang sama. Jika tidak ada kecelakaan, latihan Murong Yu adalah arah kekuatan. Dan itu adalah arah fisik. Fisiknya awalnya adalah tubuh surgawi kacau terkuat di dunia. Namun, dia juga dapat mengolah jiwanya pada saat yang sama. Hanya saja dia tidak memiliki latihan semacam ini, bahkan He Tu tidak. Oleh karena itu, jiwanya sangat lemah dibandingkan dengan tubuh fisiknya. Dan sekarang, dia dibakar oleh api es neraka. Api ini hanya ditujukan pada jiwa. Jika digunakan dengan baik, Murong Yu bahkan dapat membuat terobosan dalam kekuatan. Begitu jiwa bermutasi, dia dapat berlatih kedua arah pada saat yang sama. Dan kekuatan pada saat itu tidak semudah menggandakannya. Tetapi bagaimana jiwa dapat mengolah mutasi? Apakah untuk menyerap, menelan, dan memurnikan api neraka ini? Tidak ada yang pernah mencoba memurnikan api es neraka ini. Mungkin kamu bisa membuat sejarah. Suara He Tu terdengar. Murong Yu tersenyum, tetapi senyumnya bahkan lebih buruk daripada menangis. Bukankah sejarah hanya untuk penciptaan? Aku akan melihat apakah api es sialan ini benar-benar tidak dapat dimurnikan. Xuan Yue menatap Murong Yu dengan tatapan tajam di matanya, dan dia terus berbicara dengan nada mengejek, mencoba memprovokasi Murong Yu. Namun, saat ini Murong Yu telah memutuskan untuk menggunakan api es berdarah untuk mengolah jiwanya. Oleh karena itu, kata-kata Xuan Yue secara otomatis diabaikan olehnya. Adapun naga suci, Murong Yu tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Tetapi Xuan Yue tahu bahwa naga suci itu sedang berkultivasi. Untuk beberapa alasan, naga suci ditekan dalam warisan klan naga, dan kekuatannya terlalu jauh dari sebelumnya. Dia ingin pulih ke puncak. Mengenai kunci berbentuk naga dan telur naga, dia sangat gugup, tetapi dia tampak sangat santai. Baik Murong Yu maupun Xuan Yue tidak tahu tentang ini. Faktanya, telur naga itu adalah satu-satunya keturunan naga suci. Perlu dicatat bahwa semakin kuat kekuatannya, semakin sulit untuk melahirkan keturunan. Ras naga lebih sulit daripada ras manusia. Oleh karena itu, Murong Yu mencuri telur naganya, yang membuatnya sangat marah. Jika bukan karena ketidakmampuannya untuk memasuki alam dewa, dia pasti akan membantai seluruh alam dewa untuk melampiaskan amarahnya. Adapun mengapa dia dapat menjamin bahwa telur naga akan aman dan sehat. Pada titik ini, dia sangat yakin, karena bagaimanapun juga, telur naga berada pada level senjata suci. Tidak peduli seberapa kuat Murong Yu, dia hanya seorang kuasa Sage. Bagaimana dia bisa melakukannya? Jika naga suci tahu bahwa telur naga benar-benar telah dimakan, apakah dia akan menjadi gila? Adapun kunci naga, Seng Long hanya tahu bahwa itu tentang tempat rahasia di dunia suci, tempat rahasia yang berhubungan dengan klan naga. Bahkan di klan naga, kunci berbentuk naga itu sangat berharga. Karena para naga juga mengumpulkan. Bisakah hal-hal yang bahkan para naga gugup, tidak berharga? Karena kedua hal ini hanya dapat digunakan di alam dewa. Oleh karena itu, Seng Long berani menyimpulkan bahwa hal-hal ini masih ada pada Murong Yu. Kalau tidak, bagaimana dia bisa memanggang jiwa Murong Yu dengan api es berdarah dengan begitu lega? Adapun apakah dia takut bahwa Murong Yu akan meledakkan jiwanya dan mati? Berdasarkan pemahamannya tentang Murong Yu, dia merasa bahwa Murong Yu tidak akan pernah meledakkan jiwanya.
Dia ingin menunggu sampai Murong Yu tidak tahan lagi sebelum mengeluarkan api es neraka, dan kemudian memaksa Murong Yu untuk menyerah. Faktanya, jika keluarga Murong Yu dan yang lainnya dapat ditangkap, Murong Yu mungkin dapat menyerah. Namun, Shenglong tetap tidak dapat melakukan hal-hal yang tidak tahu malu seperti itu. Bagaimanapun juga, dia adalah orang suci. Keluarga dewa manusia mana yang mengancam dewa manusia? Begitu menyebar, dia malu setengah mati. Namun, dia mengatakan bahwa Murong Yu menderita api es neraka. Awalnya, rasa sakit semacam ini miliaran kali lebih menyakitkan daripada tubuh Murong Yu yang hancur dan terorganisasi kembali saat ia berada dalam gravitasi padat. Namun, saat ini batas daya tahan Murong Yu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Terlebih lagi, sekarang hanya rasa sakit dan jiwanya belum terluka. Tidak perlu memperbaiki jiwa, tetapi menahan rasa sakit, yang membuatnya merasa jauh lebih baik. Oleh karena itu, ketika ia tenang, rasa sakitnya masih ada, tetapi sangat berkurang. Setidaknya, Murong Yu dapat fokus pada satu hal. Api es neraka begitu dingin sehingga hampir membekukan jiwa Murong Yu. Ini adalah kekuatan api khusus. Murong Yu mulai mencoba memurnikan kekuatan khusus ini sambil menahan rasa sakit. Namun, ia hanya dalam keadaan jiwa sekarang, dan kekuatannya telah disegel, dan ia tidak dapat dimurnikan sama sekali. Terlebih lagi, bahkan jika tubuhnya masih ada, diperkirakan akan sulit untuk dimurnikan. Namun, ia harus memurnikannya apapun yang terjadi. Kalau tidak, dia tidak akan bisa lepas dari masalah, dan hanya akan menjadi ikan di talenan, yang bisa dibunuh oleh orang lain. Melihat keheningan itu, Xuan Yue, yang tidak kesal pada dirinya sendiri, akhirnya berhenti bicara. Tidak peduli apa yang dia katakan, Murong Yu tetap tidak menanggapi, dan dia tidak akan kecanduan. Tidak ada kekuatan, tidak ada pemurnian. Setelah beberapa waktu, setelah mencoba berbagai metode, Murong Yu akhirnya berhenti mencoba dengan depresi. Aku tidak bisa turun seperti ini, api es berdarah itu tidak bisa dimurnikan sama sekali. Murong Yu melankolis. Di mana api es berdarah bisa dimurnikan dengan begitu mudah. Itulah keberadaan yang bahkan dapat membekukan jiwa orang suci tingkat tinggi. Suara Hetu teringat dalam benaknya. Mendengar ini, Murong Yu menjadi lebih khawatir. Tidak bisa dimurnikan, bisakah diintegrasikan? Pikir Murong Yu tiba-tiba. Jika dia bisa menyatukan api es berdarah, maka dia tidak akan lagi takut pada api es berdarah. Jika api es berdarah tidak berpengaruh padanya, maka dia dapat menemukan kesempatan untuk melarikan diri ke sini. Terlebih lagi, mungkin jiwanya akan bermutasi karena ini. Penggabungan api es neraka. Murong Yu merenung sejenak, dan mulai bersiap untuk menggabungkan keberadaan ini yang membuat orang suci itu berbicara tentang wajah harimau. Bagaimana situasinya? Xuan Yue, yang telah mengamati Murong Yu, membuka matanya dengan ganas. Awalnya Murong Yu disegel dalam api es neraka oleh naga suci. Namun sebelum dia pergi, Shenglong menggunakan cara untuk menempatkan Murong Yu dan api es neraka di ruang yang sama, dan Murong Yu berada di atas api es neraka. Murong Yu telah berjuang untuk menjauh dari api es neraka, semakin jauh semakin baik. Namun, sekarang Xuan Yue benar-benar melihat Murong Yu perlahan mendekati api es neraka. Auzu.com, apakah dia mencari kematian? Hati Xuan Yue berkelebat dengan keraguan dan kesenangan. Yang terbaik bagi Murong Yu adalah mati. Oleh karena itu, dia hanya melihat Murong Yu perlahan mendekati masa lalu, tetapi dia tidak pernah berpikir untuk melaporkan situasi tersebut kepada Shenglong. Mencicit. Ketika jiwa Murong Yu menyentuh api es neraka, dia mengeluarkan suara yang tajam dan tidak menyenangkan. Pada saat ini, Murong Yu menggigil dan hampir tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak. Itu terlalu menyakitkan. Namun, Murong Yu menggertakkan giginya. Bahkan, jiwanya rileks dan membungkus segenggam api es neraka ke dalam jiwa. Pada saat ini, Murong Yu bahkan berteriak kesakitan. Namun, dia sudah terlambat untuk berkeringat, dan dia tidak punya waktu itu. Dia mengumpulkan seluruh pikirannya pada api es neraka, mulai berkomunikasi dengannya, dan mulai mencoba untuk bergabung. Segala sesuatu antara surga dan bumi diubah oleh kekacauan. Apakah itu api yang kacau atau api vulgar biasa atau api es neraka saat ini? Esensi mereka adalah kekuatan yang kacau. Karena mereka semua adalah kekuatan chaos,
jika mereka menggunakan metode menyerap kekuatan chaos, atau menunjukkan diri mereka sebagai benda langit yang kacau, bukankah mereka pikir mereka berasal dari sumber yang sama? Pikir Murong Yu dalam hatinya, tetapi dia sangat tertekan. Karena dia hanya keadaan jiwa, benda langit yang kacau, dan hanya tubuh fisiknya. Selain itu, dia juga tahu bahwa meskipun benda-benda ini diubah oleh kekuatan campuran, tetapi itu sangat berbeda dari kekuatan chaos. Jika melebihi batas yang dapat dia tanggung, dia juga akan dibombardir dan dibunuh. Karena bahkan kekuatan chaos akan membunuhnya. Bagaimanapun, dia bukanlah penguasa chaos, dia dapat mengendalikan segalanya. Sekarang jika dia memiliki kemampuan ini, dia pasti tidak akan terkalahkan di segala arah, bahkan jika dia seorang penguasa, dia akan dengan mudah membunuhnya. Cobalah untuk mengubah jiwa menjadi benda langit yang kacau sebanyak mungkin. Setelah berpikir sejenak, Murong Yu mulai melakukannya. Jadi, ketika dia dibakar oleh api es berdarah, dia mempelajari api es berdarah sambil masih mengubah jiwanya. Sedikit waktu berlalu, dan bahkan Xuan Yue, yang mengawasi Murong Yu di luar, merasa tidak sabar dan duduk berjongkok di tanah dalam kondisi berkultivasi. Atau mungkin sehari telah berlalu, atau mungkin satu era telah berlalu. Pada hari ini, Xuan Yue tiba-tiba membuka matanya dan menatap Murong Yu yang berada tepat di depannya. Tidak apa-apa untuk tidak melihatnya, tetapi saya terkejut ketika melihatnya. Itu karena dia melihat bahwa api neraka yang awalnya menyala menjadi sangat redup. Api yang awalnya seukuran kepalan tangan orang dewasa sekarang hanya seukuran kepalan tangan bayi. Bagaimana situasinya? Xuan Yue tertegun dalam sekejap. Xuan Yu, aku tidak tahan lagi, biarkan aku keluar segera. Pada saat ini, suara Murong Yu yang memohon belas kasihan keluar. Xuan Yue tiba-tiba merasa segar kembali di dalam hatinya. Dia bahkan rela terus mendengarkan permohonan belas kasihan Murong Yu. Namun, nyala api es neraka hampir habis, hal ini mau tidak mau membuat naga suci itu tahu. Seketika, dia mengguncang tubuhnya dan pergi dari tempatnya, lalu pergi melapor kepada naga suci itu. Namun, pada saat Xuan Yue menghilang, Murong Yu, yang awalnya berbicara memohon belas kasihan, segera menutup mulutnya, dan semakin mencibir dalam hatinya. Apakah dia benar-benar memohon belas kasihan? Sungguh. Namun, permohonan belas kasihan semacam ini bukanlah sesuatu yang benar-benar tidak dapat dia tahan. Dan nyala api es neraka ini akan segera digabung olehnya. Ya, Murong Yu akhirnya dapat menyatukan nyala api es neraka ini. Ketika dia mengubah jiwanya menjadi benda angkasa yang kacau, efek nyala api es neraka ini padanya sangat melemah. Setelah ratusan ribu kali mencoba, akhirnya Murong Yu berhasil menyatukan jejak nyala api es neraka ke dalam jiwanya. Sejak saat itu, semuanya menjadi tidak terkendali. Sejak dia mulai menyatukan nyala api es neraka tidak berpengaruh padanya. Bahkan, Murong Yu menemukan bahwa karakteristik api es neraka muncul di jiwanya. Jika jiwanya benar-benar bermutasi menjadi api es neraka, atau dapat mengilhami api es neraka, itu pasti hal yang hebat baginya. Selama pertempuran, dia tiba-tiba menembakkan api es neraka, kekuatan lawan yang kuat juga akan terpengaruh, tetapi kekuatannya tidak terlalu kuat, jiwanya langsung musnah. Seberapa mengerikan ini? Sebenarnya, setelah Murong Yu menggabungkan api es neraka ini, dia bisa pergi dari sini dan memasuki Hetu Luoshu. Tetapi dia tidak melakukannya. Karena dia memiliki terlalu sedikit api es neraka untuk digabungkan, dia menginginkan lebih banyak. Namun, api semacam ini sangat langka di alam suci. Begitu Anda pergi dari sini, di mana Anda dapat menemukannya. Tetapi naga suci tahu di mana ada api es neraka. Karena itu, dia akan memohon belas kasihan. Wus, wus. Segera, Shenglong dan Xuan Yu muncul di samping Murong Yu lagi. Begitu dia muncul, wajah Shenglong berubah drastis, dan pada saat yang sama dia mengulurkan tangan besarnya dan langsung meraih Murong Yu. Tuanku, mungkinkah itu dimurnikan olehnya? Xuan Yue berkata dengan ragu saat ini. Tidak mungkin. Shenglong segera menyangkalnya dengan tegas. Sejak zaman kuno, tidak ada seorang pun yang mampu memurnikan api es neraka, dan dia benar-benar tidak percaya bahwa Murong Yu telah memurnikannya. Karena sudah pasti bahwa api es neraka tidak dimurnikan oleh Murong Yu, maka api itu pun menghilang secara alami. Bagaimanapun,
Ini hanyalah api, dan kekuatannya tidak abadi. Jaga dia baik-baik. Shenglong menatap jiwa Murong Yu dan mengerang sebentar, lalu memberi perintah kepada Xuan Yue, dan dia pun menghilang di tempatnya. Murong Yu mencibir dalam hatinya, Shenglong mungkin pergi untuk membuat api. Benar saja, tidak butuh waktu lama sebelum naga suci itu muncul kembali di depan Murong Yu dan mereka berdua, memegang sekelompok besar api es neraka yang beberapa kali lebih besar dari sebelumnya. Namun, naga suci itu sedikit malu saat ini. Bukan karena pakaiannya berantakan dan rambutnya menjuntai atau semacamnya. Ini adalah rasa malu mental dan kekuatan. Wajahnya pucat, dan aura di tubuhnya agak terganggu. Agaknya tidak mudah ketika dia pergi mengambil api es neraka. Namun, ketika Murong Yu melihat api es neraka di tangannya, dia diam-diam bersukacita. Naga suci itu pergi dan kembali, yang berarti ada api es neraka di warisan klan naga ini. Kalau tidak, dari mana api es neraka naga suci itu berasal? Selama api es neraka ada di reruntuhan ini, akan mudah untuk ditangani. Tidak peduli seberapa besar situs itu, ada batasnya, dia selalu dapat menemukannya. Tetapi sekarang yang terpenting adalah jangan biarkan Shenglong membunuhnya. Setelah kembali, Shenglong segera menyegel Murong Yu ke dalam api es neraka. Selain itu, dia tidak pergi, tetapi memperhatikan dengan saksama di sampingnya. Tiba-tiba Murong Yu merasa sedikit getir. Namun, dia hanya bisa tak berdaya, seolah-olah dia baru saja menyentuh api es neraka, api itu menggeliat, berpura-pura menderita rasa sakit yang tak tertandingi. Selama proses ini, Murong Yu juga mulai perlahan menyerap api es neraka itu. Namun, dia sangat berhati-hati, dengan kontrol kecepatan yang sangat baik, membuat semuanya tampak seperti api es neraka yang perlahan menguap. Sehingga Shenglong tidak dapat melihat keanehan itu. Aneh, mengapa api es neraka ini menguap begitu cepat? Sebelumnya tidak seperti itu. Shenglong sedikit mengernyit, dan berkata sambil menarik napas dalam-dalam. Murong Yu terkejut. Namun, itu sudah dimulai, dan dia hanya bisa mempertahankan kecepatan ini untuk menyatukan api es neraka. Kalau tidak, saat ini cepat dan yang lain lambat, dan orang yang cerdas akan tahu sekilas bahwa ada masalah. Sambil berpura-pura sengsara, dia perlahan-lahan menyerap api es neraka. Shenglong dan Xuan Yu juga terus menatap Murong Yu. Seiring berjalannya waktu, kelompok besar api es neraka ini dengan cepat meredup, dan hampir diserap oleh Murong Yu. Apakah itu benar-benar disempurnakan? Shenglong mengerutkan kening dan tiba-tiba berkata, hampir tidak membuat Murong Yu takut sampai mati. Tuanku, atau lemparkan saja jiwa Murong Yu ke dalam api es neraka. Api es neraka di sana tidak akan menguap dan menghilang. Pada saat ini, Xuan Yue melangkah maju dan menatap dengan mata penuh kebencian. Kata Murong Yu. Oke, wajah Shenglong tiba-tiba menjadi suram. Melihat pemandangan ini, wajah Xuan Yue tiba-tiba menjadi pucat. Dia tanpa sadar mundur selangkah, dan kemudian dengan cepat menjelaskan sebelum serangan Shenglong, Tuanku, aku tidak ingin membunuh Murong Yu. Maksudku, selama Murong Yu ditempatkan di dekat api es neraka, itu secara alami akan membakarnya. Jiwa tidak lagi dibutuhkan. Tidak perlu bagi orang dewasa untuk terus mengambil api es neraka seperti ini, yang menunda waktu orang dewasa. Jadi, kamu masih memikirkanku. Shenglong menatap Xuan Yu dengan wajah suram, dan suaranya dingin, dengan sedikit niat membunuh. Aku tidak berani. Xuan Yue sangat takut sehingga dia mundur beberapa langkah. Wajahnya menjadi lebih pucat, bahkan Murong Yu melihatnya gemetaran. Naga suci mendengus dingin, mengulurkan tangannya yang besar, dan langsung menangkap Murong Yu. Kemudian tubuhnya berkedip, dan dengan cepat terbang menuju kedalaman reruntuhan klan naga. Murong Yu pernah memasuki reruntuhan klan naga, tetapi dia tidak masuk terlalu dalam. Karena setelah dia mendapatkan telur naga, dia memancing naga suci keluar. Kemudian dia dikejar oleh naga suci, dan akhirnya terbunuh. Memikirkan apa yang terjadi saat itu dalam benaknya, Murong Yu diam-diam menyebut keberuntungan dalam hatinya. Naga suci inilah yang dia temui saat itu. Hanya saja naga suci saat itu tidak memiliki banyak kekuatan. Jika naga suci tingkat bijak bertemu saat itu, kelompok mereka pasti sudah terbunuh sejak lama. Kecepatan orang suci itu sangat cepat, dan tidak butuh waktu lama sebelum dia memasuki kedalaman reruntuhan klan naga.
Saat ini, Murong Yu sudah merasakan gelombang api es berdarah beriak di kehampaan. Saat ini, kecepatan naga suci telah melambat. Pasti napas api es berdarah itu yang mulai memengaruhi jiwanya. Bagaimana dengan Xuan Yue? Pada saat ini, kecepatannya lebih lambat, dan efek api es neraka padanya lebih kuat. Dan Murong Yu hanya bisa berpura-pura kesakitan. Tapi, Tuan tahu bahwa dia tidak punya apa-apa saat ini. Terbang jauh-jauh, aura api es neraka menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Pada akhirnya, bahkan kecepatan Shenglong melambat dan bergerak maju perlahan. Akhirnya, dia berhenti lebih jauh. Tepat di depan mereka, sebuah kawah besar meletus api putih, hampir transparan api es neraka. Auzu.com ketika melihat gunung berapi api es neraka ini, Murong Yu langsung terkejut. Meskipun gunung berapi ini hanya sebesar api dunia, namun ini bukanlah api biasa, melainkan semua api es neraka yang disemburkan. Pada saat ini, bahkan Hetu di Hetu Luoshu pun tercengang. Ia telah melihat api es neraka, tetapi di mana ia melihat api es neraka vulkanik. Sungguh mengejutkan. Jika Anda dapat memurnikan api es neraka ini dalam jumlah besar, maka jiwa Anda pasti akan dapat berubah. Mengenai sejauh mana mutasinya, Murong Yu belum mengetahuinya. Namun ia tahu bahwa ini jelas merupakan kesempatan baginya. Oleh karena itu, ia menjadi bersemangat, dan seluruh tubuhnya gemetar. Shenglong juga menemukan keanehan Murong Yu. Namun, ia berpikir bahwa inilah alasan mengapa api es neraka memanggang Murong Yu, yang membuat rasa sakitnya semakin hebat. Nak, jika Anda tidak tahan, serahkan telur naga dan kunci berbentuk naga, jika tidak, Shenglong mengeluarkan suara dingin, dan sekali lagi menyegel Murong Yu. Pada saat yang sama, sosoknya berkedip, dan ia melangkah beberapa langkah lagi dan lagi. Ketika dia tiba pada jarak yang sesuai, dia melemparkan Murong Yu keluar dan menyegelnya di dalam kehampaan. Jiwa Murong Yu bergetar hebat karena bekerja sama. Xuan Yu, lihat dia baik-baik, jangan biarkan dia mati. Kalau tidak, aku akan bertanya padamu. Shenglong meninggalkan kalimat ini, melangkah keluar, dan menghilang ke langit yang jauh. Xuan Yue menatap Murong Yu dari kejauhan, dia tidak berani terlalu dekat. Karena jiwanya juga sangat tidak nyaman. Bahkan setelah Shenglong pergi, dia mundur jauh, dan akhirnya hanya meninggalkan pikiran ilahi untuk memantau Murong Yu. Hahaha. Pada saat ini, Murong Yu tertawa dalam hati. Awalnya, dia berpikir bahwa ditangkap oleh naga suci itu hidup atau mati, tetapi sekarang tampaknya itu adalah kesempatan besar baginya. Shenglong tidak menangkapnya, tetapi hanya mengirimkan keberuntungan kepadanya. Menekan kegembiraan di dalam hatinya, Murong Yu mulai bertanya-tanya bagaimana cara mendekati api es berdarah itu. Dia hanya dalam keadaan jiwa sekarang, bahkan jika dia dapat lolos dari segel naga suci, begitu dia meninggalkan tempat itu, Xuan Yue akan segera mengetahuinya. Dia hanya dalam keadaan jiwa, dan kecepatannya jelas tidak secepat Xuan Yue. Bukankah Murong Yu disegel? Jangan lupa, Murong Yu sepenuhnya kebal terhadap formasi, pengekangan, dan sejenisnya. Segel ini sama sekali tidak berpengaruh padanya. Alasan mengapa dia tidak bisa melarikan diri sebelumnya adalah karena dia dipenjara, kekuatan, tubuh, dan jiwanya dipenjara. Yang terpenting adalah Hetu Luoshu juga dipenjara, sehingga Hetu tidak bisa memasukkannya ke dalam Hetu Luoshu. Hetu, kamu seharusnya bisa memasukkanku ke dalam Hetu Luoshu sekarang, kan? Murong Yu berkomunikasi dengan Hetu. Bisa, segera bawa aku ke Hetu Luoshu, lalu bergegaslah ke gunung berapi es neraka dengan kecepatan tercepat. Jika kau tidak berhasil, kau bisa berteleportasi menjauh dari reruntuhan klan naga. Murong Yu mengerang dan berkata, Sebelum suara Murong Yu jatuh, Hetu Luoshu muncul dari udara tipis, dan langsung mengumpulkan jiwa Murong Yu. Saat Murong Yu menghilang, Xuan Yue menemukannya untuk pertama kalinya. Tiba-tiba, Xuan Yue tertegun. Namun, dia segera bereaksi. Sosoknya berkedip, dan dia bergegas ke tempat Murong Yu awalnya berada. Namun, di mana Murong Yu? Jantung Xuan Yue berdebar kencang, wajahnya semakin pucat dan tidak berdarah. Segera berkomunikasi dengan Shenglong. Ada apa? Shenglong langsung muncul, melihat Murong Yu yang telah menghilang, wajahnya muram dan hampir meneteskan air. Murong Yu tiba-tiba menghilang. Xuan Yue menjawab dengan pucat.
Apakah kau membunuhnya? Shenglong menatap Suan Yu dengan mata pembunuh, dan hendak membunuhnya dengan kejam. Namun, pada saat ini, alisnya berkerut, dan tangannya yang besar tersentak keluar. Ledakan. Dia meraih sepotong besar kehampaan di depannya. Pada saat yang sama ketika kehampaan itu hancur, cahaya kaki jatuh dari kehampaan dan melesat ke arah kawah api es neraka di depan. Secara naluriah, Shenglong merasa bahwa cahaya ini ada hubungannya dengan Murong Yu. Jadi dia menembak lagi. Namun, cahaya kuning tanah itu menghilang lagi. Hati Shenglong sangat marah, tangannya yang besar berulang kali menggaruk, dan petak besar kehampaan terus-menerus dihancurkan olehnya. Tetapi di mana ada jejak cahaya itu? Cahaya itu adalah Hetu Luoshu. Setelah Murong Yu dikumpulkan ke Hetu Luoshu, dia segera bergegas ke kawah api es neraka. Namun, kecepatannya terlalu lambat, dan bahkan dirasakan oleh naga suci. Setelah Shenglong mengambil gambar, Murong Yu langsung berteleportasi menjauh dari sini dan muncul di tempat lain di reruntuhan klan naga. Ketika dia pertama kali masuk ke sini, dia meninggalkan banyak titik teleportasi. Api es neraka hanya memengaruhi jiwa. Murong Yu memikirkan hal ini. Karena dia tiba-tiba menemukan bahwa selama naga suci tidak mendekat dan hanya menyerang dari jarak jauh, api es neraka tidak akan memberikan dampak besar padanya. Sial, sia-sia. Shenglong sangat marah dan menamparkan wajah Suan Yue dengan keras. Kekuatan yang sangat besar itu menghantam Suan Yue hingga terpental. Bahkan separuh wajahnya pun tertembak dan hancur, memperlihatkan tulang-tulangnya yang padat. Namun, Suan Yue tidak mengatakan sepatah kata pun. Setelah mendarat di kejauhan, dia tidak berani menggunakan kekuatannya untuk memperbaiki separuh wajahnya yang hancur, dengan cepat berlari mendekat, dan akhirnya berdiri di depan naga suci itu dengan kepala tertunduk. Jantung Shenglong hampir menyemburkan api. Baik telur naga maupun kunci berbentuk naga itu sangat penting baginya, dan semuanya adalah hal-hal yang harus dia ambil kembali. Awalnya, dia berpikir bahwa Murong Yu, seorang Kuasosage, pasti tidak akan bisa melarikan diri di bawah segelnya yang berat dan selubung api es neraka. Terlebih lagi, ada Suan Yu yang mengawasi di sampingnya. Namun, Murong Yu akhirnya melarikan diri tanpa jejak. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Terlebih lagi, terakhir kali dia memukul Murong Yu dengan kejutan. Tidak mungkin untuk membawanya pergi dengan metode yang sama kali ini. Belum lagi bagaimana naga suci yang bergemuruh itu menghukum Suan Yue, Murong Yu langsung berteleportasi ke sisi lain reruntuhan klan naga, yang jaraknya sangat jauh dari gunung api es neraka. Di dunia Hetu Luoshu, Murong Yu tidak memadatkan tubuhnya. Bagi seorang yang kuat setingkatnya, selama jiwanya abadi, selama sebagian kekuatannya terbuang, tubuh fisik puncaknya dapat dipulihkan dengan cepat. Selain itu, Murong Yu tidak memiliki hobi meledakkan tubuhnya. Karena, bahkan jika dia memadatkan kembali tubuh fisiknya, dia tetap akan meledakkan tubuhnya saat dia turun ke kawah api es neraka. Lagi pula, jika hanya jiwa yang masuk dan menyatu dengan api es neraka, efeknya akan menjadi yang terbaik. Shenglong seharusnya pergi. Beberapa hari kemudian, Murong Yu mulai mengendalikan Hetu Luoshu dan terbang menuju gunung api es neraka. Segera setelah itu, dia tiba di kawah api es neraka. Shenglong dan Suan Yu memang sudah tidak ada di sini lagi. Bagaimanapun, aura yang dipancarkan oleh api es neraka sangat menakutkan, dan memiliki efek yang kuat pada jiwa mereka. Namun, Murong Yu masih terbang dengan hati-hati menuju kawah api es neraka. Tidak butuh waktu lama sebelum dia mendekati kawah, di mana dia tidak terus mendekat. Jiwa Murong Yu dapat menyatukan api es neraka, dan api es neraka tidak berpengaruh padanya. Namun, api es neraka juga memiliki perbedaan. Semakin dekat Anda dengan kawah, semakin kuat api es neraka. Di mana Murong Yu berhenti, api es neraka di sini juga memiliki efek yang kuat pada jiwa Murong Yu. Kekuatan ini bahkan dapat melukai jiwanya. Dengan sebuah pikiran, dia berjalan keluar dari Hetu Luoshu. Kemudian segera mulai menyatukan api es neraka. Entahlah apakah itu berarti bahwa Murong Yu telah lolos dari sisa-sisa klan naga, dan naga suci serta Suan Yu itu tidak pernah muncul di dekat kawah. Hal ini membuat Murong Yu dapat menyatukan jiwanya dengan percaya diri. Seiring berjalannya waktu, api es neraka milik Murong Yu semakin menyatu, dan jiwanya menjadi semakin kuat. Namun, masih ada sedikit jarak dari transformasi yang sebenarnya.
Saat ini, dia sudah dekat dengan kawah, dan dia hanya selangkah lagi untuk memasuki kawah. Sementara Murongyu menyatu dengan api es neraka, gunung suci alam dewa diselimuti suasana yang tertekan. Tidak ada alasan lain, itu hanya karena Murongyu. Pada hari itu, Murongyu, Lankerer, dan Situ Suan baru setengah jalan melewati aula pemujaan, dan Murongyu dibawa pergi. Hal ini mengejutkan dan membuat marah semua orang di Shenzong. Terutama Lanker dan Situ Suan, yang merupakan pihak-pihak yang terlibat, merasa semakin tertekan. Jika mereka tidak melihat giok jiwa Murongyu terlepas utuh, mereka pasti akan lebih dari sekadar tertekan. Tamu itu sudah bubar, dan hanya Shenzong dan Fan Jia di Gunung Suci yang merupakan teman dekat dan pasukan dengan Murongyu. Orang-orang ini sangat cemas dan ingin menemukan cara untuk menyelamatkan Murongyu. Tetapi mereka tidak memiliki petunjuk apapun. Karena mereka bahkan tidak tahu di mana Murongyu ditawan. Bahkan jika Anda ingin menyelamatkan, Anda tidak dapat memulainya. Namun, bahkan jika sesuatu terjadi pada Murongyu, tidak ada kekacauan di alam dewa, dan tidak ada kekuatan yang berani melakukan apapun pada sekte suci. Bagaimanapun, Kuaso Sage Shenzong dengan ratusan juta bukanlah seorang vegetarian. Di sisi lain, ras manusia dan ras monster di dunia suci belum menyerah pada kebangkitan. Pada saat ini, beberapa tokoh besar mereka berkumpul bersama, membahas cara membuka alam dewa. Alam dewa yang asli terhubung dengan alam suci, jadi kita bisa pergi ke alam dewa. Namun, sekarang alam dewa telah secara sepihak memutus hubungan antara alam suci dan mereka. Mereka dapat terbang ke alam suci, tetapi orang-orang alam suci tidak dapat melanjutkannya. Jika kamu ingin turun, maka kamu harus menerobos penghalang alam dewa dan secara paksa membangun susunan teleportasi. Seorang klan manusia berkata dengan suara yang dalam. Sumber daya yang dikonsumsi dengan cara ini akan sangat mengerikan. Tentu saja, jika kelaparan dapat dibangkitkan, sumber daya ini harus dikonsumsi. Namun, siapa yang dapat menjamin bahwa setelah kelaparan kedua dibangkitkan, kita akan dapat mengendalikannya? Selain itu, standar teratas di para dewa sekarang ada begitu banyak orang suci, orang-orang kita akan turun. Jika mereka tidak meledak dalam kekuatan, mereka sama sekali bukan lawan mereka. Sosok besar Yao Zu yang sedang berbicara, dan melihat alisnya berkerut, wajahnya muram, dan matanya berkilat membunuh. Aozu.com jelas, hanya ada satu orang yang membuatnya membunuh, Murongyu, yang merusak rencana mereka. Dikombinasikan dengan kekuatan beberapa leluhur, seharusnya mungkin untuk menghancurkan penghalang para dewa dengan paksa. Namun, waktu ini akan sangat singkat, karena penghalang para dewa akan diperbaiki secara otomatis. Kesulitannya adalah bagaimana kita bisa menghancurkan penghalang para dewa membangun susunan teleportasi dan mengirim sejumlah besar orang suci ke bawah. Ini mudah ditangani. Saya melihat metode dari buku-buku kuno yang dapat membangun susunan teleportasi antara dunia suci dan para dewa. Namun, metode ini terlalu rumit dan membutuhkan banyak hal. Kita perlu waktu untuk mempersiapkan. Yao Zu berkata untuk waktu yang lama. Orang kuat yang tidak berbicara tiba-tiba berkata dengan ringan. Mendengar ini, semua orang terkejut. Terutama mata orang-orang kuat dari ras manusia itu memancarkan cahaya redup dari cahaya suci. Alam dewa, gunung suci. Dua saudari, apakah kalian baik-baik saja? Zhao Ziqing berjalan ke kamar Lan Ke dan bertanya dengan khawatir. Di kamar ini, Lan Ke dan Situ Suan, yang juga merupakan orang-orang yang telah merosot dari akhir dunia, saling berhadapan dan merasa tertekan. Terutama Lan Ke menggertakkan giginya dengan kebencian terhadap naga suci yang telah membawa pergi Murongyu. Setelah bertahun-tahun, dia akhirnya memuja Murongyu. Dia akan benar-benar menjadi wanita dan istri Murongyu. Namun pada saat ini, Murongyu dirampok. Apa yang lebih menjijikkan dari sekarang? Jika Lan Ke memiliki kekuatan, dia pasti akan menghancurkan naga suci itu menjadi berantakan untuk melampiaskan amarah di hatinya. Saudari, kami baik-baik saja. Melihat Zhao Ziqing datang, Lan Ke dan Situ Suan segera berdiri. Senyum yang agak enggan muncul di wajahnya untuk menyambutnya. Kalian berdua menderita. Zhao Ziqing duduk bersama mereka, mendesah dengan ekspresi pahit di wajahnya. Saudari, kami baik-baik saja. Tidak ada yang salah dengan pencuri besar itu, kan? Lan Ke menyeringai dengan enggan.
Tampaknya meminta jawaban positif dari Zhao Ziqing, dan tampaknya memberitahu dia bahwa Murong Yu baik-baik saja. Melihat Lan Ke'er dan Si Tu Xuan yang tampak kurus kering, Zhao Ziqing menghela nafas dalam hatinya dan berkata, tidak akan ada yang salah dengan Murong, jangan khawatir. Aku yakin dia akan segera kembali. Tampaknya menghibur kedua Lan Ke'er, tetapi juga tampaknya menghibur dirinya sendiri. Dua saudara perempuan, jangan khawatir tentang hal itu. Gangster besar itu kembali, dan aku pasti tidak akan membiarkannya pergi. Paling-paling, kami akan memberikannya kepada kalian berdua untuk sementara waktu. Yu Mengqing masuk dan tersenyum enggan. Kata. Tiba-tiba, wajah Lan Ke'er dan Si Tu Xuan memerah. Belum lagi bagaimana alam suci akan menghancurkan penghalang alam dewa, atau betapa khawatirnya Zhao Ziqing dan yang lainnya terhadap Murong Yu. Pada saat ini, setelah periode fusi dan melahap, seluruh jiwanya berubah dari penampilan hantu sebelumnya menjadi penampilan putih dan hampir transparan. Bahkan melihatnya dari kejauhan, jiwa Murong Yu seperti api neraka yang menyala. Ini karena dia telah menggabungkan banyak api es neraka. Pada saat ini, dia telah memasuki gunung berapi. Tetapi itu berada di kawah dan tidak masuk dalam. Karena api es neraka di bawah kawah terlalu kuat, dengan jiwanya saat ini, dia tidak berani turun sama sekali. Jika tidak, itu akan langsung dimusnahkan. Lebih dari 90% jiwa telah diubah menjadi api es neraka. Jika semua jiwa diubah menjadi api es neraka, jiwa-jiwa itu seharusnya benar-benar berubah. Pada saat itu, apakah mereka akan langsung melintasi 9 alam kecil, disucikan secara langsung? Murong Yu berpikir dalam hatinya, dengan beberapa harapan. Hetu dalam buku Hetu Luo juga sangat dinanti-nantikan. Fisik Murong Yu adalah fisik terkuat di dunia, bukan salah satunya. Namun jiwanya selalu menjadi jiwa biasa. Jiwanya terlalu biasa, tidak mampu mengerahkan kekuatan terkuat dari fisiknya sama sekali. Namun kali ini, jika jiwa Murong Yu benar-benar berubah, maka kekuatannya pasti akan meroket dan mencapai ketinggian yang sama sekali baru. 93%, 95%, 97%. Secara bertahap, jarak jiwa Murong Yu semuanya berubah menjadi api es berdarah dan melangkah selangkah demi selangkah. Hanya 1% yang tersisa. Pada hari ini, Murong Yu menjadi bersemangat. Karena jiwanya akan bermutasi. Namun, saat dia bahagia, ada guntur di jiwanya dari udara tipis. Ledakan. Jiwa Murong Yu terkejut. Pada saat yang sama, seluruh alam dewa berguncang. Kehidupan yang tak terhitung jumlahnya terguncang. Pada saat yang sama ketika itu berguncang, saluran spasial besar tiba-tiba retak di atas langit di lokasi tertentu di alam dewa. Napas dunia suci yang tak tertandingi menembus masuk, luasnya seperti sungai yang panjang. Orang-orang dari alam suci, hati Murong Yu bergetar tajam. Sebagai penguasa alam dewa, dia tahu semua yang terjadi di alam dewa. Karena itu, dia langsung bereaksi. Murong Xuan, atur orang bijak semu untuk melawan orang-orang suci, jangan mengambil inisiatif untuk menyerang, kumpulkan sekutu, dan tetaplah pada sekte suci. Pada saat ini, Murong Yu akhirnya memberitahu Murong Xuan dengan kekuatan penguasa para dewa. Namun, dia menyesalinya ketika kata-kata itu diucapkan. Selama tahun-tahun ketika dia ditangkap oleh Sheng Long, Zhao Ziqing dan yang lainnya pasti khawatir dan sedih. Tetapi Murong Yu bahkan tidak memberitahu mereka. Seketika, Murong Yu merasa bersalah, dan benar-benar minta maaf kepada Zhao Ziqing dan yang lainnya. Jadi dia berbicara lagi.